Ketika belajar sejarah, kita pasti sering mendengar istilah tanam paksa. Sebuah kebijakan yang pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat menjajah wilayah Nusantara. Di video ini kita akan membahas apa tujuan Belanda menerapkan tanam paksa, serta bagaimana dampak yang timbul dari kebijakan ini. Tapi seperti biasa, sebelum kalian lanjut menonton, bantu channel ini terlebih dahulu dengan melakukan subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi. Kebijakan tanam paksa dikeluarkan oleh pemerintah Belanda saat pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Ia menjabat antara tahun 1830 hingga 1833. Jika sekarang tahun 2022, maka ini terjadi sekitar 190 tahun yang lalu. Pada masa tersebut, kondisi keuangan pemerintah Belanda memang sedang kacau balau. Selama beberapa dekade ke belakang, anggaran pemerintah Belanda terkuras dalam beberapa peperangan. Mulai dari Perang Napoleon di Eropa hingga Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Selain karena perang, pemerintah Belanda juga terpuruk akibat korupsi yang dilakukan oleh para pejabat mereka. Perusahaan dagang VOC yang dibubarkan pada tahun 1800 juga meninggalkan tumpukan hutang yang cukup besar. Oleh sebab itu, Gubernur Jenderal Van den Bosch diangkat dengan tugas mengelola tanah jajahan Belanda untuk memperbaiki keuangan pemerintah Belanda. Salah satu solusi yang diambil oleh Van den Bosch adalah menerapkan kebijakan tanam paksa. Sistem tanam paksa mengatur para petani agar menyisihkan maksimal 20% dari lahan mereka untuk menanam komoditas tertentu yang telah diatur oleh pemerintah kolonial. Komoditas tersebut seperti tebu, kopi, teh, dan nila yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam perdagangan internasional. Sebenarnya aturan tanam paksa sendiri diatur agar tidak terlalu menyengsarakan para petani. Lahan yang ditanami tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah penduduk. Lahan yang ditanami tanaman wajib juga akan dibebaskan dari pajak. Hasil panen tanaman wajib ini nantinya harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Jika harga jual tanaman lebih mahal dari biaya pajak tanah, maka kelebihan uang ini akan diberikan kepada petani. Selain itu, jika tanaman wajib ini mengalami gagal panen, maka ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Sayangnya, penerapan aturan tanam paksa tidak berjalan seperti aturan yang tertulis. Besaran lahan tanaman wajib yang harusnya tidak boleh lebih dari 20%, nyatanya digelembungkan hingga bahkan mencapai setengah dari lahan petani. Lahan yang sebenarnya dibebaskan dari pajak tapi tetap saja dikenakan pajak. Kelebihan harga jual panen juga tidak diserahkan kepada petani. Dan yang paling parah adalah pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan panen yang dialami petani. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, para pejabat lokal ditugaskan untuk menjadi pengawas lapangan. Mereka nantinya akan digaji sesuai dengan hasil panen yang diperoleh. Jadi untuk mendapatkan bayaran yang lebih besar, para pejabat lokal sering menekan petani untuk menanam tanaman wajib melebihi ketentuan dari pemerintah Belanda. Akibatnya para petani benar-benar sangat menderita. Mereka harus menghabiskan tenaga dan sebagian lahan untuk menanam tanaman yang tidak dapat mereka nikmati hasilnya. Mereka juga harus membayar pajak tanah, dan jika panen mereka gagal, pemerintah juga tidak mau bertanggung jawab. Periode tanam paksa bisa dibilang sebagai masa terburuk dalam sejarah penjajahan, bahkan lebih buruk dari masa monopoli VOC. Jika pada masa VOC, petani hanya dipaksa untuk menjual hasil panen mereka, tetapi dengan kebijakan tanam paksa, petani juga harus menanam tanaman tertentu, lalu menjualnya kepada pemerintah Belanda. Tanam paksa juga menimbulkan dampak kelaparan di berbagai daerah. Hal ini terjadi karena penurunan produksi padi dan jagung, sebab sebagian lahan pertanian dialihkan untuk menanam tanaman ekspor. Sebaliknya, sistem tanam paksa juga memberikan pemasukan besar bagi pemerintah Belanda. Hasil panen yang melimpah dari tanah jajahan lalu dijual ke Eropa membuat keuangan Belanda kembali membaik. Karena dinilai sangat tidak manusiawi, serta banyak menuai kritik.
Kebijakan tanam paksa akhirnya dihapuskan secara bertahap sejak tahun 1860. Kebijakan ini lalu diganti di mana pemerintah Belanda mulai mengelola tanah pertanian melalui perusahaan swasta.